Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya menjelaskan gambaran umum dan profil hukum bisnis di Bank Mandiri. Analisis hukum perubahan terhadap PT Bank Mandiri atau Perso Tbk, identifikasi objek dan hukum subjek hukum, perjanjian bisnis, upaya meminimalisir resiko, serta proses pembuatan dan pembubarannya. 1. Gambaran umum dan profil hukum PT Bank Mandiri Perso Tbk. PT Bank Mandiri Perso atau Tbk merupakan salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia yang terbentuk badan hukum personal terbesar. Bank ini bergerak di sektor jasa keuangan dan perbankan dengan kegiatan utama berupa penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, serta penyediaan layanan keuangan digital dan investasi. Bank Mandiri didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil penggabungan atau merger 4 bank milik pemerintah, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Dana Bank Penggunaan Indonesia untuk memperkuat stabilitas sistem perbankan pasca krisis moneter tahun 1998. Objek hukum dalam kegiatan usaha PT Bank Mandiri Persero Tbk merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum atau hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks Bank Mandiri, objek hukumnya meliputi 1. Dana dan aset keuangan, simpanan, deposito, giro, kredit, dan surat berharga. 2. Aset tetap dan tidak berwujud, gedung, cabang, sistem teknologi perbankan, lisensi, dan merek dagang. 3. Instrumen perjanjian bisnis, kontrak kredit, kerjasama pembiayaan, investasi, dan jasa perbankan digital. 4. Hak dan kewajiban hukum antara perusahaan dan pihak ketiga seperti nasabah, investor, atau vendor. Identifikasi subjek hukum dalam hubungan perusahaan. Subjek hukum adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Pada PT Bank Mandiri, subjek hukum yang terlibat antara lain. Yang pertama itu PT Bank Mandiri Persero atau Tbk sebagai sebagian badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Yang kedua itu pemegang saham, termasuk pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Yang ketiga itu ada direksi dan dewan komisaris yang menjalankan serta mengawasi kegiatan perusahaan. Yang keempat itu ada nasabah dan mitra bisnis sebagai pihak eksternal yang menjalin hubungan hukum melalui perjanjian perbankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian bisnis. Yang pertama itu adalah hukum perjanjian bisnis dan prinsip kepatuhan dalam kegiatan perbankan. Seluruh kegiatan bisnis Bank Mandiri didasarkan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUA Perdata pasal 130 sampai 138 yang mensyaratkan 4 hal untuk sahnya suatu perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak, yang kedua adalah kecakapan hukum, yang ketiga adalah objek tertentu, dan yang keempat adalah sebab yang halal. Yang kedua itu adalah bentuk-bentuk perjanjian bisnis di Bank Mandiri. Ada 4, yaitu perjanjian kredit dan pembiayaan antara bank dan nasabah debitur. Yang kedua adalah perjanjian kerjasama bisnis dengan perusahaan lain, contohnya leasing, fintech, dan asuransi. Yang ketiga adalah perjanjian layanan elektronik, mobile banking, Mandiri Online, dan e-wallet. Yang keempat adalah perjanjian ketenagakerjaan dan vendor dengan penyedia jasa dan pegawai. Terima kasih. Meminimalisir risiko. Upaya hukum dalam meminimalisir risiko bisnis dan kepatuhan perusahaan. Bank Mandiri menjalankan kebijakan manajemen risiko secara terintegrasi untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas perusahaan.
Langkah-langkah yang dilakukannya antara lain: 1. Penerapan manajemen risiko sesuai POJK nomor 18 per POJK 03 per 2016. 2. Audit internal dan eksternal secara berkala. 3. Penerapan fungsi kepatuhan hukum atau legal compliance melalui unit khusus di bawah Direktorat Risiko. 4. Klausul hukum dalam kontrak seperti klausul penyelesaian sengketa atau melalui arbitrasi atau pengadilan negeri, klausul pembatasan tanggung jawab, serta klausul kerahasiaan data dan informasi nasabah. 5. Asuransi kredit dan dana pinjaman atau LPS untuk melindungi nasabah bila terjadi resiko gagal bayar. Sumber POJK nomor 18 per POJK 03 per 2016 UU Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dan ketentuan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Selanjutnya, pembentukan hukum Bank Mandiri. Proses pembentukan hukum perusahaan Bank Mandiri, PT Bank Mandiri Tbk didirikan melalui Akte Pendiri nomor 166 tanggal 2 Oktober tahun 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutito SH, kemudian disahkan oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses pembentukannya merupakan hasil kebijakan pemerintah oleh restrukturisasi sistem perbankan nasional sebagai tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 164 tahun 1998 tentang pembangunan 4 bank milik negara. Bank Mandiri mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 31 Juli 1999 dan menjadi perusahaan terbuka Tbk setelah mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003. Pembubaran Bank Mandiri, prosedur dan dasar hukum pembubaran serta likuidasi perusahaan. Pembubaran perusahaan terbatas diatur dalam pasal 142 sampai 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas. Bagi perusahaan perbankan seperti Bank Mandiri, pembubaran tidak bisa dilakukan secara pihak, tetapi wajib melalui izin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Alasan pembubaran dapat meliputi: 1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. 2. Berakhirnya jangka waktu pendirian perusahaan. 3. Dicabutnya izin usaha oleh OJK. 4. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah pembubaran, perusahaan wajib melakukan: 1. Proses dedukasi atau pembesaran aset dan kewajiban. 2. Pengambilan dana nasabah di bawah pengawasan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. 3. Pelaporan resmi pembubaran ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pencabutan status badan hukum.